Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua sahabat beriman pada channel yang kita sayangi ini. Semoga semua sahabat beriman senantiasa berada dalam lindungan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perintah tabayyun atau klarifikasi untuk menghadapi berita bohong atau hoax. Katakan tidak pada hoax dengan tabayyun. Di dalam agama Islam ada perintah untuk tabayyun, yaitu keharusan untuk meneliti, cek and recheck, memastikan dulu kebenaran suatu berita sebelum mempercayai berita tersebut. Selanjutnya agar menjelaskan, mengklarifikasi isi berita atau informasi tersebut bahwa isinya sesuai dengan faktanya. Begitulah yang diajarkan dalam agama Islam dalam menerima suatu informasi atau berita. Informasi bohong atau berita bohong yang biasa disebut hoax adalah informasi atau berita yang sesungguhnya tidak benar, tapi dibuat seolah-olah benar adanya. Jadi hoax ini adalah informasi palsu atau berita palsu yang sangat merugikan dan merupakan salah satu dosa besar. Hoax ini biasanya dibuat dan disebarkan secara sengaja oleh orang-orang fasik atau pendosa atau orang-orang munafik, dan seringkali pula disebarkan oleh orang-orang beriman atau muslimin tanpa sengaja karena ketidaktahuan atau karena tidak melakukan tabayyun. Perintah tabayyun, kata-kata tabayyun di dalam Al-Quran terdapat pada 2 ayat, pada 2 surah, yaitu surah Al-Hujurat ayat 6 dan surah An-Nisa ayat 94. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, hendaklah kamu periksa dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada sesuatu kaum karena kecerobohan, maka kamu akan menyesali tindakanmu itu. Ayat ini merupakan peringatan dari Allah agar kaum mukminin tidak langsung menerima berita sebelum diteliti dahulu siapa yang membuat beritanya, siapa yang membawa beritanya, dan ada apa di balik berita tersebut. Dicek dulu kebenarannya. Jangan cepat percaya kepada berita dari orang-orang fasik, orang yang tidak peduli terhadap kefasikannya, termasuk berita bohong. Berita-berita yang datang dari orang fasik, orang yang disangsikan kejujurannya, hendaklah dicari data-data kebenarannya. Jangan cepat-cepat menerima baik suatu berita agar jangan menjadi penyesalan. Jangan memberitakan hal-hal yang tidak dicek kebenarannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berita bohong adalah fitnah, besar bahayanya. Surah An-Nisa ayat 94. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi pada jalan Allah, maka hendaklah kamu selidiki dengan teliti mana yang kawan, mana yang lawan. Dan janganlah kamu berkata kepada orang-orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin, kamu bermaksud mencari harta benda di dunia. Allah mempunyai harta benda yang banyak. Demikianlah kamu dahulu, lantas Allah memberi karunia kepadamu, maka teliti dan selidikilah. Jangan dengan mudah saja mengatakan seseorang bukan mukmin. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Ayat ini mengajarkan agar umat Islam tidak ceroboh dalam mengambil suatu keputusan. Jangan dengan mudah mengatakan seorang tidak beriman. Selidiki lebih dahulu, dan jika sudah cukup data-data baru bertindak. Jangan salah tangkap, salah hukum untuk maksud-maksud tertentu. Tabayyun, perintah yang sejak dahulu kala sudah ada di dalam ajaran Islam yang selalu relevan sepanjang zaman, tentang perlunya ketelitian dan kehati-hatian dalam menyikapi informasi yang datang. Kita harus mengetahui kebenaran dari informasi tersebut. Tabayyun merupakan sikap yang tidak terburu-buru dalam memutuskan permasalahan dalam berbagai bidang.
Kita harus mengenal tabayun, sikap mulia yang harus dimiliki umat Islam. Tabayun berasal dari bahasa Arab tabayyana yang artinya kejelasan tentang suatu informasi atau berita. Memilah antara yang benar dan yang salah. Kata fatabayyanu bermakna periksalah dengan teliti, maksudnya teliti atas informasi. Jadi dengan tabayun kita tidak menerima mentah-mentah informasi yang ada. Tabayun merupakan upaya pencegahan menyebarnya berita bohong yang dapat menyebabkan mudarat. Tabayun adalah metode penyelesaian masalah dalam tradisi Islam, terutama masalah-masalah yang timbul karena adanya informasi bohong atau berita bohong, hoax. Karena tabayun mencari kejelasan dan kebenaran, mencari kejelasan hingga terang dan benar. Jadi tabayun sama dengan klarifikasi, yaitu meminta klarifikasi dan memberi klarifikasi sebuah informasi. Tabayun jelas sebagai solusi bagi kita semua dalam menghadapi zaman di mana berita dan informasi sangat banyak sumbernya, berlalu lalang di depan mata dan telinga kita setiap detik dan menit. Selalu ada berita baru, informasi baru. Tabayun membuat kita bijaksana dalam mendalami masalah, karena tabayun adalah meneliti dan menyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah. Dengan demikian, sangat besar manfaat tabayun bagi kita yang selalu menerapkannya, yaitu yang pertama, menghindari fitnah. Yang kedua, menghilangkan kesalahpahaman. Menjaga tali silaturahmi. Menjaga kemurnian dan keharmonisan dalam pergaulan. Mencegah berita bohong atau hoax menyebar. Dengan bertabayun, informasi yang diberikan adalah valid, benar adanya, memberikan ketenangan dalam hati, dan tentu saja menjaga lisan dari dosa. Semoga kita bisa selalu menjalankan, menerapkan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan. Dalam hal ini mengupayakan selalu bertabayun, selalu meminta dan memberi klarifikasi dalam menerima informasi, agar kita bijaksana dalam memahami masalah, tentunya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bertindak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.